Untuk membuat ayam geprek sambal dabu-dabu, kalian itu harus mengetahui alat dan bahan apa saja yang kalian butuhkan untuk membuatnya. Nah, alatnya itu cukup sederhana. Kalian hanya membutuhkan mangkuk, penggorengan, spatula, sendok, pisau, telenan, dan cobek. Nah, untuk bahannya, ada bahan untuk pembuatan ayam gepreknya dan juga bahan untuk pembuatan sambal dabu-dabunya. Nah, kalau bahan untuk pembuatan ayam gepreknya itu, kalian pasti sangat membutuhkan ayam yang sudah dipotong. Nah, kalian juga membutuhkan 2 sendok makan tepung bumbu serbaguna, kemudian 2 sendok makan tepung terigu, 4 sendok makan air. Airnya itu bisa kalian ganti juga dengan telur jika kalian lebih suka. Kemudian yang terakhir ada minyak goreng secukupnya. Nah, bahan untuk pembuatan sambal dabu-dabu, kalian itu membutuhkan 1 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 7 cabai rawit, dan apabila kalian suka makanannya pedas, kalian bisa menambahkan cabai rawitnya sesuai dengan selera kalian. Kemudian 2 cabai merah besar, 2 tomat hijau, 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok teh air jeruk nipis, garam, gula, dan penyedap rasa secukupnya. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan ayam sambal dabu-dabu. Yang pertama itu cuci bersih ayamnya terlebih dahulu. Yang kedua, untuk adonan basah itu 1 bungkus tepung serbaguna campur dengan sedikit air. Terus habis itu diaduk rata. Untuk sisa adonannya itu untuk adonan kering. Terus balurkan ayam ke dalam adonan basah, lalu kocokkan telur. Terus abis itu balur ke adonan kering sambil dipijat. Terus selanjutnya goreng ayam dalam minyak panas yang cukup banyak, yaitu deep fry. Lalu angkat dan tiriskan. Untuk sambal bawangnya, ulek kasar bawang merah, bawang putih, cabai, garam, gula, lalu digoreng sebentar. Untuk sambal dabu-dabunya, masukkan tomat, cabai, bawang merah yang sudah dipotong-potong, tambahkan gula dan garam secukupnya, terus kucuri jeruk nipis dan minyak panas. Untuk penyajiannya itu siapkan cobek atau ulekan, masukkan ayam goreng tepung, sambal bawang geprek atau tumbuk ayam dengan sambal bawang. Penyajian Ini saya akan mereview produk makanan berupa rasa dan kemasan. Sekarang saya akan mereview produk makanan ayam geprek sambal dabu-dabu. Ayam geprek sambal dabu-dabu dimodifikasi dari ayam Kentucky yang digeprek dan sambal dabu-dabu yang berasal dari Manado. Berikut tampilan dalam kemasan. Di sini terdapat garnish berupa kol dan timun. Ditambahkan juga jeruk limau untuk menambahkan sensasi asam yang menyegarkan. Saya akan mencicipi ayam geprek sambal dabu-dabunya. Sebelumnya, saya akan menuangkan jeruk limau. Oke, saya akan mencicipinya. Rasa dari ayam geprek ini tentu saja pedas karena sambalnya itu mentah yang disiram minyak panas. Terus juga ada bawang. Di sini juga ada timun untuk menetralisir rasa pedasnya itu sendiri. Terus ayam gepreknya itu juga masih kriuk dan enak aja untuk dimakan di siang hari atau malam hari. Saya akan mereview kemasan dari produk ini. Kemasan produk ini dikemas dengan styrofoam, dan itu menurut saya kekurangan dari kemasan produk ini. Dan juga tidak ada stiker untuk menunjukkan nama restoran atau nama produk ini apa. Jadi ini sangat kurang ya. Dan juga kemasan styrofoam ini juga tidak bisa diterurai karena ini styrofoam. Menurut saya bisa diganti dengan kardus kertas.
lunchbox yang berbentuk dan berbahan kertas yang ramah lingkungan. Untuk harganya sendiri, ayam geprek sambal dabu-dabu ini membutuhkan uang sekitar Rp13.000 per porsinya. Menurut saya pribadi, harga ini tergolong murah dan sangat-sangat sesuai dengan kualitas makanannya. Karena dari ayamnya sendiri pun ayamnya berukuran cukup besar. Lalu sambalnya dia banyak dan dia berinovasi dengan sambal dabu-dabu yang jarang sekali ada di olahan ayam geprek. Jadi menurut saya harganya ini cukup murah untuk ayam geprek biasanya, apalagi ini adalah ayam geprek yang diinovasi. Pemasaran dari Warung Barokah ini berada di Jalan Melati Raya RW 4, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Letaknya di daerah pemukiman warga. Kedainya atau tokonya tersebut berbentuk rumah biasa. Cara pemasarannya dari toko ini menggunakan pelang atau banner yang dipasang di depan toko. Kelebihan dari pemasaran ini karena berada di dekat pemukiman warga sehingga memudahkan warga untuk membeli. Sedangkan kekurangannya dari pemasaran ini adalah keterbatasan akses jalan untuk customer atau pembeli di luar pemukiman warga untuk menuju toko karena harus melewati gang-gang pemukiman warga. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari mereview makanan modifikasi, yaitu geprek sambal dabu-dabu. Dengan kita mereview makanan modifikasi tersebut, kita jadi mengetahui apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan tersebut, dan juga kita jadi mengetahui bagaimana cara pembuatan makanan tersebut, kita jadi mengetahui bagaimana cara pemasarannya, dan hal itu bisa menambah wawasan kita. Apalagi makanan tersebut sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat, baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.